Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Dalam seri ke-193 ini, didukung oleh para pemain. Kang Iwan sebagai Ki Sugata Brahma, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Aa sebagai Rangkut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ki Sugata Brahma, kakek Sakawuni, memeriksa luka-luka Arya Kamandanu dengan teliti. Dia meraba seluruh tubuh Arya Kamandanu dengan kedua belah telapak tangannya. Kadangkala matanya terpejam, mulutnya berdesis. Setelah selesai, orang tua itu nampak mengerutkan keningnya. Arya Kamandanu menjelaskan bagaimana sampai dia terluka dalam. Ki Sugata Brahma manggut-manggut ketika mendengar Arya Kamandanu menyebut nama Empu Bajil. Saya sudah menduga sebelumnya, Angger. Saya tahu Angger terkena pukulan Aji Sukorogeni di bagian dada. Untung sekali pukulan itu tidak telak. Ya, Kek. Pukulan Aji Sukorogeni memang luar biasa. Kalau sampai kena dengan telak, barangkali saya sudah tidak akan ada di dunia lagi. Hampir semua pendekar tingkat menengah ke atas sudah pernah mendengar pukulan maut itu. Dan mereka juga pasti sudah tahu siapa pemiliknya. Sebenarnya, Empu Bajil belum terlalu sempurna menguasai jenis pukulan itu. Dia pun memperoleh ilmu itu dari gurunya yang bernama Wong Agung. Jenis pukulan itu pun sudah dikenal orang di mana-mana, Angger. Namanya Aji Tapakwisa. Pukulan itu mengandung racun yang sangat ganas. Sama halnya dengan Empu Bajil, Dewi Sambi sebenarnya hanyalah seorang murid. Nah, kalau muridnya saja sudah menguasai pukulan Tapakwisa dengan begitu hebat, maka dapat dibayangkan
seperti apa kemampuan gurunya. Tapi sampai sejauh ini, saya sendiri tidak tahu siapa sebenarnya guru Dewi Sambi. Iya, saya pernah merasakan kehebatan dua jenis pukulan maut itu. Bahkan sekarang ini, saya masih dibuat menderita olehnya. Bagaimana, Kek? Apakah kira-kira luka-luka saya masih bisa disembuhkan? Soal sembuh atau tidak, itu sama sekali bukan wewenang saya, Angger. Saya hanyalah seorang manusia biasa. Apalah artinya Ki Sugata Brahma ini? Saya hanya bisa berusaha dengan seluruh kemampuan yang saya miliki. Bagaimana, Kek? Bagaimana luka-lukanya? Aku sudah memeriksanya. Apakah kakek bisa menyembuhkannya? Aku baru saja mengurutnya. Sekarang dia tidur dengan pula sekali. Nampaknya lukanya cukup parah. Nah, yang penting kakek bisa menyembuhkannya. Bukankah kakek mempunyai ilmu pengetahuan tentang pengobatan? Iya. Tapi keadaan temanmu itu benar-benar sudah sangat parah, Wuni. Jadi kakek tidak sanggup menyembuhkannya? Apakah kakek sampai hati membiarkan temanku itu mati karena luka-lukanya? Tolonglah, Kek. Tolong dia. Usahakan agar dia bisa sembuh. Apapun caranya, tolong, Kek. Kalau sampai dia mati... Tenanglah, Wuni. Aku kan belum selesai bicara. Wuni, barangkali aku bisa menyembuhkan luka-luka temanmu itu. Tapi sifatnya hanya sementara saja. Sementara? Apa maksud kakek dengan sementara? Maksudku, luka-luka temanmu itu tidak mungkin bisa disembuhkan seperti sedia kala. Sekarang ini, racun yang berada di lambung kirinya sudah mulai bergerak dengan cepat. Kalau saja temanmu itu tidak mempunyai ilmu tenaga dalam yang tinggi, dia sudah akan mati sebelum sampai ke Tanibala. Besok aku akan menambah cadangan tenaga dalamnya dengan tenaga dalamku. Hal itu kumaksudkan untuk membentung gerakan racun yang mulai menggerayangi daerah di sekitar jantungnya. Kalau sampai racun itu masuk melalui katup jantung, maka jiwa temanmu itu tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Kasihan Kak Kamandanu. Kasihan Kak. Dengar Sakauni, jangan menangis. Usaha pengobatanku yang sifatnya hanya sementara itu pun terbatas sekali waktunya. Jadi akhirnya dia akan mati juga. Akhirnya dia tidak akan tertolong lagi, Kek. Kukira dia hanya akan mampu bertahan tidak lebih dari 7 hari. Jadi Arya Kamandanu umurnya tinggal 7 hari. Tenang, Wuni, tenanglah. Kalau begitu persahabatan kami tinggal 7 hari lagi. Tenanglah, Wuni. Tenang, Du. Jangan menangis.
Kalau kau menangis begitu, kakekmu ini jadi gugup. Sudahlah, tenanglah. Bagaimana saya tidak boleh menangis, kek? Dia adalah sahabat yang baik. Dia orangnya baik. Dia tidak pernah tersinggung. Setiap kali aku memaki-maki dan membentak-bentaknya, dia selalu penuh pengertian. Dia sabar seperti kakek. Dia seorang laki-laki yang berwatak perasa. Dia lembut. Oh, tapi sekarang keadaannya begitu menyedihkan. Dan menurut kakek, umurnya tidak akan lebih 7 hari lagi. Berarti setelah itu kami akan berpisah untuk selamanya, Ki. Oh, bagaimana aku tidak menangis? Tolonglah, Ki. Tolonglah dia. Selamatkan jiwanya. Tenang, Landu. Tenang dulu. Tenang. Bagaimana saya bisa tenang, Kek? Sahabatku yang terbaik sekarang sedang sekarat. 7 hari lagi dia akan menemui ajalnya. Bagaimana hati saya bisa tenang? Kakek ini tidak punya perasaan. Sebentar. Dengar dulu. Dengar baik-baik ya. Aku akan melanjutkan penjelasanku mengenai luka-luka yang diderita temanmu itu. Penjelasan apa lagi, Kek? Sudah jelas dia umurnya tinggal 7 hari lagi. Dan setelah itu dia akan mati. Dia tidak akan mampu bertahan. Dia akan mati secara menyedihkan. Dengar dulu perkataan kakekmu ini, Sakauni. Dengar. Dia memang terluka parah. Tapi masih ada harapan, Du. Masih ada harapan. Apa, Kek? Masih ada harapan? Iya, masih ada harapan. Kalau luka-lukanya itu kita obati secara biasa, memang dia tidak mungkin disembuhkan lagi. Paling-paling seperti yang sudah aku katakan, kita hanya bisa memperpanjang usianya selama 7 hari. Tidak lebih dari 7 hari. Kecuali... Kecuali apa, Kek? Kecuali apa? Ya, aku tidak tahu persis. Apakah sekarang ini barangnya masih ada? Aduh, apa maksudmu, Kek? Katakan, Kek. Katakan yang jelas. Dengar, Du. Tenang. Dengarkan ya. Dalam dunia pengobatan, banyak dikenal daun-daunan ataupun bunga-bunga yang bisa digunakan untuk menawarkan racun. Aku pernah mendengar adanya sebuah bunga yang sangat ampuh. Tapi aku tidak tahu pasti apakah bunga itu sekarang masih ada ataukah tidak. Sejak kakekmu ini masih muda usia dulu, bunga itu pun sudah langka. Bunga apa itu, Kek? Apa namanya? Namanya bunga tunjung biru. Bunga tunjung biru. Aku harus bisa mendapatkan bunga itu. Harus. Menurut kakek, bunga itu sudah sangat langka. Tapi bukan berarti bunga itu tidak ada lagi sekarang ini. Aku akan mencarinya. Ya, sekarang juga aku akan mencarinya. Kemana, Nini Sakauni? Pagi-pagi sudah duduk di atas kuda. Aku mau pergi, Paman Rangkut. Loh, ini kok sudah pergi lagi? Baru saja kembali kok pergi lagi. Paman Rangkut,
tahukah Paman tentang bunga tunjung biru? Bunga apa Nini? Bunga tunjung biru? Iya. Rasa-rasanya Paman pernah mendengar nama itu. Bunga tunjung biru. Wah, warnanya pasti seperti namanya, biru. Loh, untuk apa Nini Sakauni mencari bunga tunjung biru? Wah, di desa Tanibala ini kan banyak tumbuh pohon-pohon bunga, semuanya indah. Ada bunga melur, cempaka, sonyaroga, bunga belalang, wah, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau hanya ingin mencari bunga-bunga yang indah, Nini Sakauni tidak usah pergi kemana-mana. Di desa kita ini cukup banyak. Tidak, Paman. Aku bukan hanya ingin memperoleh bunga yang indah warnanya. Kalau Paman tahu tentang bunga tunjung biru, tolong jelaskan padaku. Di mana kira-kira aku bisa mendapatkan bunga itu, Paman? Wah, di mana ya? Paman tidak tahu, Nini. Paman hanya pernah mendengar namanya saja. Tapi di mana tempatnya, ya Paman tidak tahu. Kalau tidak tahu ya sudah. Tunggu dulu, Nini, tunggu. Ini Nini Sakauni sudah minta izin kakek Sugata Brahma atau belum? Katakan pada kakek bahwa aku akan mencari bunga tunjung biru. Sudah, begitu saja Paman Rangkut. Tunggu, Nini. Wah, celaka. Nanti Paman bisa kena damprat. Lebih baik Nini Sakauni minta izin pada kakek Sugata Brahma dulu. Aku pergi dulu, Paman. Ya. Tunggu Nini, tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Ki Sugata Brahma kemudian duduk bersila di belakang Arya Kamandanu. Orang tua itu memejamkan rapat-rapat kedua belah matanya. Setelah menarik nafas panjang-panjang 3 kali, dia menggosok-gosokkan telapak tangannya. Tubuhnya mendadak menjadi gemetaran. Dan selanjutnya dia memegang tengkuk Arya Kamandanu dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya memijit-mijit bagian punggungnya. Tubuh saya sekarang menjadi agak lebih kuat, Kek. Saya tidak terlalu lemas lagi. Saya sudah memberikan sebagian dari tenaga dalam saya kepada Angger Kamandanu. Mudah-mudahan ada pengaruhnya untuk melawan pengaruh racun itu. Ki Sugata. Wah, Ki Sugata Brahma. Waduh, celaka Ki Sugata. Ada apa, Rangkut? Siapa yang celaka dan mengapa celaka? Itu Nini Sakauni. Nini Sakauni pergi lagi. Dasar gadis tidak urus. Wah. Aku ini benar-benar kakek yang tidak bisa mendidik cucunya. Rangkut, dia tidak mengatakan kemana perginya. Kata Nini Sakauni mau pergi mencari bunga, apa itu bunga tunjung biru, Ki? Anak itu benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Mengapa dia tidak minta izin dulu padaku? Saya sudah menyarankan begitu, Ki Sugata. Tapi Nini Sakauni tidak mau mendengar. Dia langsung pergi saja. Angger Kamandanu, saya tinggal dulu sebentar, Angger. Nanti saya akan kembali lagi. Kalau Angger membutuhkan sesuatu, panggil saja Rangkut. Iya, panggil saja saya, Tuan. Saya pasti akan segera datang. Terima kasih, Paman Rangkut. Dan terima kasih, Kakek Sugata Brahma. Saya hanya akan merepotkan saja. Angger jangan berkata begitu. Sama sekali Angger tidak merepotkan kami. Kami sudah biasa hidup saling tolong-menolong. Ki Sugata Brahma melangkah ke ruang tidurnya. Rangkut baru saja melaporkan bahwa Sakawuni pergi lagi untuk mencari bunga tunjung biru. Mendadak Ki Sugata Brahma melihat daun rontal di atas pembaringannya.
Kakek Sugata Brahma, saya terpaksa pergi lagi, Kek. Saya akan mencari bunga tunjung biru. Saya yakin bahwa bunga itu masih ada. Dan saya yakin saya akan mendapatkannya. Saya tidak sampai hati melihat penderitaan teman saya akibat luka-lukanya, Kek. Dia harus bisa disembuhkan. Dia tidak pantas mati terlalu muda. Dia adalah sahabatku yang terbaik. Dia sama dengan kakek Sugata. Dan dia bisa kuanggap laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Seperti kakek Sugata Brahma sendiri. Selebihnya, saya tidak mau percaya lagi kepada laki-laki yang lain. Nah, Kek, saya pergi dulu. Kalau dalam 7 hari ini saya tidak kembali, berarti saya tidak akan pernah kembali lagi ke Tanibala. Dan kalau Arya Kamandanu tidak bisa diselamatkan lagi, tolong kuburkan dia secara baik-baik. Dari cucumu yang sangat mencintaimu, Kek, Sakawuni. Wuni. Aku tahu, Undu. Aku tahu perasaan apa yang sedang bergejolak di dalam hatimu. Ya, mudah-mudahan saja kau diberkati oleh Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Ya, mudah-mudahan kau memperoleh... Nona membutuhkan setangkir legen atau tidak. tuak barangkali. Tidak. Ya, barangkali Nona membutuhkan makanan kecil. Ada yang terbuat dari tepung ubi kayu. Lihat saja sendiri, Nona. Nona bisa melihat sendiri. Apakah nama desa ini, Pak? Rupanya Nona berasal dari jauh. Sekarang ini Nona berada di kaki Gunung Bromo. Nama desa ini Desa Pituwalo. Bagaimana, Nona? Nona sama sekali tidak ingin minum atau makan. Baiklah. Aku minta segelas air legen. Jangan terlalu manis ya. Nah, begitu, Nona. Biasanya kalau orang masuk warung minum, dia pasti membutuhkan minuman. Tapi ada juga orang-orang yang brengsek, Nona. Mereka hanya sekedar ingin duduk-duduk saja sambil ngobrol dengan teman-temannya. Wah, kalau banyak orang seperti itu, saya jadi rugi. Warung saya ini bisa gulung tikar. Oh, sebentar, Nona. Saya akan menyiapkan pesanan Nona. Iya. Jadi sekarang aku berada di desa Pituwalo. Kalau begitu, aku belum terlalu jauh meninggalkan Tanibala. Masih di kaki Gunung Bromo. Kemana harus ku cari bunga tunjung biru? Aku hanya mempunyai waktu hanya 7 hari. Kalau dalam 7 hari belum juga menemukan bunga tunjung biru, ya, barangkali Arya Kamandanu tidak akan pernah bisa kujumpai lagi. Maaf, Nona. Ini dia pesanan Nona. Air legen yang tidak terlalu manis. Rupanya Nona tidak senang yang manis-manis. Bolehkah aku menanyakan sesuatu kepadamu? Saya tahu. Pasti Nona ingin mencari rumah penginapan. Benar bukan? Tapi ya, di desa Pituwalo ini saya kira tidak ada rumah penginapan. Tapi kalau misalnya Nona... Tidak. Aku tidak sedang mencari rumah penginapan. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Kalau kau bisa memberikan keterangan, aku akan memberimu 10 kepeng. Wah, 10 kepeng? Iya. Lumayan juga. Bisa untuk membeli pakaian yang cukup bagus. Apa, Nona? Apa yang Nona ingin ketahui? Tahukah kau tentang bunga tunjung biru? Apa? Bunga tunjung biru? Iya, aku mencari bunga tunjung biru. Tahukah kau bagaimana bentuknya bunga itu dan di mana aku bisa mendapatkannya? Wah, rasanya saya tidak tahu, Nona. Saya memang pernah mendengar bunga itu. Saya pernah mendengar namanya. Tapi, di mana ya? Jadi kau tidak tahu? Maaf, Nona.
Saya tidak akan bisa memberikan keterangan apa-apa tentang bunga tunjung biru. Kalau begitu baiklah. Terima kasih atas air legenmu. Dan ini uangnya. Terima kasih, Nona. Maaf. Sebenarnya, untuk apa bunga tunjung biru itu? Mengapa Nona tidak mencari bunga yang lain saja? Masih banyak bunga yang lain yang mungkin tidak kalah indahnya dengan bunga tunjung biru. Sakawuni tidak lagi menghiraukan kata-kata pelayan rumah minum. Dia segera bangkit. Tapi pada saat dia melangkah ke arah pintu, mendadak seorang laki-laki bertubuh gemuk menghampirinya. Bunga tunjung biru. Apa benar kau menginginkan bunga tunjung biru itu, Nona manis? Jangan berdiri di depan pintu. Aku mau lewat. Jangan begitu, anak manis. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin menolongnya. Kalau kau menginginkan bunga tunjung biru, aku bisa memberikan petunjuk yang cukup berharga. Jadi kau tahu tentang bunga tunjung biru? Aku tahu. Bahkan aku tahu di mana kau bisa mendapatkan bunga itu. Apakah sekarang ini kau sedang mabuk? Aku tidak mabuk. Benar loh. Aku tidak mabuk. Aku tidak mabuk. Lihat saja. Aku bisa menghitung dengan baik dengan jari-jari tanganku ini. Lihat. 1, 2, 7, 7. Wah, jangan-jangan aku mabuk. Kau memang mabuk, Pak Gendut. Jangan hiraukan dia, Nona. Dia ini setiap datang kemari juga mabuk. Pelayan, lebih baik kau minggir. Nona cantik ini hanya ingin berurusan denganku. Mana ada orang yang ingin berurusan dengan orang mabuk? Orang mabuk temannya ya orang mabuk juga. Kurang ajar. Kurang ajar. Kau hanya seorang pelayan. Tapi kau telah berani kurang ajar padaku. Sudah. Jangan ribut-ribut. Sudah. Tunggu, Nona. Begini, Nona. Nona membutuhkan keterangan tentang bunga tunjung biru. Dan aku membutuhkan wajah Nona yang cantik jelita itu. Kau jangan kurang ajar padaku, Pak Gendut. Begini, Nona. Kita sama-sama saling membutuhkan, Nona. Kita sama-sama akan saling memberi dan saling menerima, bukan? Kalau Nona sanggup menjadi istriku barang semalam saja, aku tidak keberatan memberikan keterangan bunga tunjung biru. Laki-laki tak tahu diri. Kau bukan hanya seorang pemabuk yang menyebalkan, tapi rupanya kau juga seorang laki-laki yang suka berbuat cabul. Nih, rasakan. Aduh. Sakawuni langsung mengaburkan kudanya meninggalkan rumah minum. Dia merasa tidak punya waktu untuk melayani laki-laki iseng seperti Pak Gendut di rumah minum itu tadi. Kuda yang ditunggangi Sakawuni terus melaju menyusuri tepian sungai Berantas. Di sebuah tikungan bukit kecil, dia membelokkan kudanya ke arah selatan. Dari jauh nampak puncak Candi Kidal melambai-lambai. Bangunan candi itu timbul tenggelam di balik kabut tipis yang turun dari arah Gunung Semeru. Hari telah menjadi malam ketika Sakawuni memasuki Candi Kidal. Aku tidak tahu kemana aku harus mencari bunga tunjung biru itu. Hampir di setiap desa aku berhenti. Tapi orang-orang tidak ada yang bisa memberikan keterangan yang memuaskan.
Apakah bunga tunjung biru sekarang ini masih ada? Apakah bunga seperti itu pernah ada? Atau hanyalah sekedar dongengan belaka? Tapi kakek Sugata Brahma adalah seorang yang berpengalaman. Kalau memang bunga itu tidak pernah ada, dia tidak mungkin menceritakannya. Sebaiknya malam ini aku istirahat. Kukira ruangan candi ini bisa untuk menginap. Candi Kidal terletak di tengah-tengah antara aliran sungai Berantas bagian hulu dengan kaki Gunung Semeru. Candi itu tidak terlalu besar, tetapi ada ruangan yang bisa dijadikan untuk menginap bagi para pengelana yang kebetulan kemalaman di jalan. Sakawuni sudah akan membaringkan tubuhnya yang terasa penat ketika mendadak muncul sosok tubuh manusia di ambang pintu. Siapa kau? Siapa kau? Aku bertanya, siapa kau? Tidakkah kau bisa menjawab? Akulah yang seharusnya bertanya siapa kau. Kurang ajar. Aku tidak mempunyai waktu untuk bercanda denganmu. Ayo pergi. Jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Enak saja mau tidur. Kaulah yang harus pergi. Ruangan ini adalah tempat tidurku. Wah, mengapa kau tiba-tiba berani tidur di sini? Kau harus minta izin dulu padaku. Kalau aku mengizinkan, baru kau boleh tidur di sini. Wah. Kau jangan membuat gara-gara denganku. Apa bukan kau yang sebenarnya membuat gara-gara? Aku sudah biasa menginap di tempat ini tiap malam. Tiba-tiba saja ada orang datang seenaknya dan tidur mendengkur. Seperti seekor babi. Ayo pergi. Apa? Kau itulah yang seekor babi. Tidak punya aturan. Kau mau pergi atau tidak? Ya. Bagus. Sekarang begini saja. Tempat ini memang bukan kepunyaan siapa-siapa. Nah, kalau begitu kau jangan merasa memiliki tempat ini. Siapapun boleh tidur di tempat ini. Siapa yang datang lebih dulu, dia boleh tidur di sini. Iya, boleh. Tapi kalau kita mau adil, bukan begitu caranya, ya. Sekarang begini saja. Karena memang tempat ini tidak ada yang punya, maka marilah kita memperebutkannya. Aku tidak sudi rebutan tempat. Lebih baik kau segera pergi. Aku sudah mengantuk sekali. Aku mau tidur. Ya, kau boleh tidur, tapi sebelumnya kau harus bisa mengusir aku lebih dulu, ya. Lihat. Oh, ini babak belur rupanya. Sebenarnya Sakawuni tidak siap untuk bertarung. Dia mengantuk. Dia lelah sekali setelah seharian berkuda keluar masuk desa. Karena itu dia menjadi sangat kesal dan segera menyerang dengan kencang. Tapi Sakawuni segera menyadari bahwa orang yang menjadi lawannya kali ini tidaklah sama dengan Pak Gendut di rumah minum tadi. Orang ini sangat tergina. Gerakannya cepat bagaikan kilat. Pertarungan sudah lebih dari 20 jurus, tapi nampaknya belum ada tanda-tanda orang itu akan bisa dirobohkan. Karena itu Sakawuni menjadi semakin penasaran. Dia segera mencabut 2 buah senjatanya yang aneh. Dengar, aku tidak tahu siapa dirimu. Aku hanya bisa memastikan bahwa kau seorang kakek-kakek sinting. Dan kau sudah memojokkan aku. Kau telah memaksa aku untuk bertarung. Karena itu salahmu sendiri. Kalau sampai aku membunuhmu di tempat ini. Kau ingin membunuh Badak Manis? Kau masih terlalu muda. Kau belum mempunyai pengalaman seperti aku. Jangan begitu.
Membunuh orang tidak sama dengan membunuh seekor cacing. Ya. Kau akan segera membuktikan apa yang telah saya katakan. Nah, bersiaplah kakek Sinting. Sakawuni benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuannya. Dia ingin segera bisa merobohkan lawannya. Tapi lagi-lagi dia menjadi heran bercampur penasaran. Kakek Sinting itu benar-benar gesit. Dia selalu bisa menghindarkan sergapan-sergapan jurusnya. Mampus kau kakek Sinting. Tunggu dulu. Aduh, kita istirahat dulu. Aduh, bukannya aku menyerah, tapi kukira pertarungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi, ya. Kenapa tidak bisa? Pertarungan ini akan terus kita lanjutkan. Sampai salah satu di antara kita mau mengakui keunggulan lawannya. Aduh, batuk aku tertawa jadinya. Ya baiklah. Kalau begitu aku menyerah saja. Bukan menyerah. Apa? Lebih baik aku mengalah saja. Ya. Aku tidak ingin bertarung hanya karena soal kecil, soal tempat tidur. Baiklah, kau boleh tidur di ruangan ini, ya. Tapi sebelumnya aku ingin memberikan tanda penghargaan, ya. Aduh, kau seorang pendekar muda yang cukup tangguh. Kau pantas mendapat penghargaan dari siapapun yang menjadi lawanmu. Nah, terimalah. Kakek Sinting itu tiba-tiba memasukkan tangannya ke balik lipatan bajunya. Dan sesaat kemudian dia berteriak nyaring sambil melemparkan senjata rahasia. Sinting. Wah, dasar pengecut, tikus busuk. Kalau saja tidak segera kabur, tubuhmu akan kucincang menjadi dendeng. Untung aku segera berkelit menghindar. Orang itu benar-benar curang. Sebelum kabur, dia sempat melemparkan senjata rahasianya kepadaku. Hei, sepertinya di ujung senjata rahasia ini ada sehelai daun rontal. Oh, iya, benar. Rupanya dia bermaksud mengirimkan suatu pesan padaku. Tangan Sakawuni lalu bergerak mencabut senjata rahasia yang menancap pada dinding ruangan candi. Kemudian dia mengambil daun rontal yang melekat pada bagian pangkal senjata rahasia tersebut. Nah, saudara pendengar, siapakah kakek-kakek Sinting itu sebenarnya? Dan apa maksudnya mengirimkan pesan pada Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini
Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara K. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-195 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Marlon sebagai Kakitan Parawang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunti, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih, dibantu oleh Sandy dan Tata, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Setelah menyeberangi Kali Berantas, Sakawuni mengarahkan kudanya menuju Candi Kidal. Hari telah menjadi malam ketika Sakawuni memasuki halaman candi. Seekor burung gagak terbang melintas pohon kelapa. Suaranya berkauk-kauk menjauh dan lenyap di balik gumpalan-gumpalan kabut. Sakawuni memutuskan untuk menginap di ruangan candi. Tapi baru saja dia akan membaringkan tubuhnya, mendadak muncul seorang kakek. Mereka lalu berebut di ruangan candi untuk menginap. Sakawuni merasa kesal sekali. Kemudian terjadilah baku hantam. Sakawuni terpaksa mengeluarkan senjata andalannya. Sudah. Apa perlunya kita bertarung sehebat ini? Kakek Sinting, kalau kau tidak segera angkat kaki dari sini, aku bukan hanya akan bertarung denganmu, tapi aku akan membunuhmu. Aduh, kejam sekali. Kau seorang gadis yang manis. Mestinya kau mempunyai sikap yang lembut, selembut wajahmu itu. Kau pikir hanya laki-laki yang bisa berbuat kejam? Baik untuk laki-laki ataupun wanita. Perbuatan kejam itu tidak bagus. Sudahlah, Ndo. Tidak ada perlunya kita teruskan pertarungan ini. Baiklah, aku akan mengalah saja. Kau boleh tidur di ruangan itu. Aku masih bisa mencari tempat yang lain.
Tapi sebelum pergi, aku ingin memberi tanda mata untukmu. Nah, ini terimalah. Setelah mengipaskan jenggot putihnya yang panjangnya kurang lebih sejengkal, orang tua itu dengan sigap melemparkan sesuatu ke arah Sakawuni. Kurang asem. Orang tua itu bisa juga berbuat curang. Dia melemparkan senjata rahasianya padaku. Untung aku segera berkelit. Ada lipatan daun lontar di ujung senjata rahasia itu. Pasti orang tua itu mempunyai maksud-maksud tertentu. Sakawuni mencabut senjata rahasia yang menancap di dinding candi. Kemudian dia melepaskan lipatan daun lontar. Daun lontar itu ternyata berisi tulisan-tulisan singkat. Bunga Tunjung Biru itu bukan hanya dongengan. Dia benar-benar ada. Walaupun sudah amat langka. Kalau kau ingin mendapatkannya, carilah di Bukit Panampihan. Cukup. Aku tidak bisa memberikan keterangan yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan keteranganku ini ada gunanya. Selamat berjuang, Do. Bukit Panampihan. Di mana letak Bukit Panampihan? Ada baiknya aku memperhatikan keterangan kakek-kakek Sinting itu. Baiklah. Besok pagi aku akan pergi ke Bukit Panampihan. Kurang asem. Aku terpaksa menginap di tempat lain malam ini. Tempatku sudah dipakai orang. Kemana? Aku harus mencari tempat menginap. Di sini tidak ada lagi rumah. Wah, susah. Memang susah jadi orang melarat. Rumah saja tidak punya. Aduh. Apakah aku harus tidur di pinggir jalan? Ada orang. Ada seorang gembel rupanya. Dia menuju kemari. Baiklah. Barangkali dia mempunyai tempat yang cukup enak untuk tidur. Biar sajalah. Malam ini aku mungkin terpaksa tidur dengan seorang gembel. Maaf. Numpang lewat. Waduh, rupanya kau seorang gembel perempuan ya? Iya, aku gembel perempuan dan kau gembel laki-laki. Kurang ajar. Aku bukan gembel. Kalau bukan gembel, kau pastilah si sapi ompong. Wah, kita ketemu lagi, kambing peot. Kita ketemu lagi. Agaknya kita memang ditakdirkan untuk seringkali bertemu, sapi ompong. Dengar, kambing peot, dengar ya. Akulah yang lebih dulu menemukan di mana Arya Kamandanu. Kau kalah. Tidak bisa. Akulah yang lebih dulu menemukannya. Kau tahu di mana sekarang laki-laki brengsek itu berada? Aku tidak akan mengatakannya padamu. Ini rahasia. Pokoknya aku sudah tahu di mana Arya Kamandanu berada. Dasar sapi ompong. Sudah ompong, sombong lagi. Jangan dikira aku tidak tahu di mana Kamandanu berada sekarang ini. Kau sudah tahu ya? Kalau sudah tahu ya sudah, ambil sana. Bukankah kau berjanji pada Mesin bahwa kau akan membawa suaminya pulang? Ke mana? Ke lereng Arjuna. Ambil sana. Tunggu sapi ompong. Kau mau kemana? Aku akan mencari tempat nginap malam ini. Tempatku dipakai orang. Wah. Tunggu. Kurang ajar. Sudah jangan teriak-teriak, kambing peot. Suaramu jelek. Wah. Awas kau sapi ompong. Jangan lari. Maaf, saya terpaksa mengganggu Bapak sebentar. Ada apa? Ada apa?
Bapak tahu di mana letaknya Bukit Panampihan? Bukit Panampihan di sana. Di sebelah mana, Pak? Di sana itu di sana itu. Sengkecut. Semalam aku bertemu dengan kakek-kakek Sinting. Sekarang bertemu dengan orang gagap. Ada-ada saja. Baiklah. Terima kasih, Pak. Siapa? Sudahlah, Pak. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Iya. Kau ingin pergi ke Bukit Panampihan? Lewatlah jalan setapak ini. Lihat, di depan itu ada 4 gugusan bukit. Bukit yang paling depan bernama Bukit Tambong. Lalu di belakangnya Bukit Simpur. Nah, di belakangnya lagi Bukit Raja Kaya. Nah, di belakang Bukit Raja Kaya itulah Bukit Panampihan. Mungkin kalau sekarang kau terus berkuda, lepas tengah hari kau akan tiba di kaki Bukit Panampihan. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih atas keterangan Bapak. Rupanya kau ingin menemui Dewi Tunjung Biru. Iya. Apakah Bukit Panampihan itu tempat tinggal Dewi Tunjung Biru? Tahukah Bapak siapa dia? Masa kau belum tahu siapa Dewi Tunjung Biru itu? Saya belum tahu, Pak. Saya datang ke Bukit Panampihan untuk mencari bunga Tunjung Biru. Apakah bunga Tunjung Biru ada hubungannya dengan Dewi Tunjung Biru? Mungkin saja ada hubungannya. Tapi sepertinya bunga itu sekarang ini sudah tidak ada lagi. Tapi entahlah, aku sendiri tidak tahu banyak soal itu. Mungkin saja ada hubungannya antara Dewi Tunjung Biru dan bunga Tunjung Biru. Oh iya, baiklah. Terima kasih sekali, Pak. Iya. Saya harus segera meneruskan perjalanan. Iya. Silakan. Iya. Apakah ramuan obatnya sudah diminum, Angger Kamandanu? Sudah, Kek. Pagi tadi saya sudah minum sekali. Sekarang sudah saatnya minum untuk kedua kalinya, Angger. Ramuan daun-daun ini harus Angger minum 5 kali dalam 1 hari. Baiklah, Kek. Lagi pula ramuan ini tidak terlalu pahit. Ya, ramuan ini hanya berkhasiat untuk memperkuatkan daya tahan tubuh. Minumlah, Angger, supaya tubuh Angger tidak terlalu lemas. Iya, Kek. Sudah sejak kemarin saya tidak melihat si Kawuni. Apakah dia belum juga kembali, Kek? Belum, Nger. Dia belum kembali. Dia bermaksud mencari bunga Tunjung Biru. Dia sudah beberapa kali menolong saya. Saya banyak berhutang budi padanya. Dia itu anak yang bandel sekali. Sejak dulu senangnya keluyuran. Dia tidak pernah betah tinggal di rumah, Nger. Apakah dia cucu kakek satu-satunya? Iya, dia cucuku satu-satunya. Jadi, walaupun dia bandel, dia nakal dan brutal, aku tetap saja menyayanginya. Memang, dia mempunyai watak yang kasar, terutama sekali jika berhadapan dengan laki-laki. Nampaknya dia sangat membenci laki-laki, Nger. Mengapa bisa begitu, Kek? Tentu saja ada sebabnya. Sudahlah, Nger. Lain kali saja saya akan bercerita panjang lebar tentang cucu saya yang kelewat bandel itu. Sekarang tolong Angger duduk bersila. Seperti biasanya, saya akan memberikan tambahan tenaga dalam. Sepertinya daerah ini jarang dikunjungi manusia. Lihatlah bunga di sekitar kita ini. Kuning putih warnanya, indah bentuknya, dan harum baunya. Bunga putih
lambang ketulusan hati. Semua bunga adalah milik wanita. Bunga sonyaroga elok warnanya. Jika hati sedang gulana, pergilah melihat bunga. Janganlah dipetik, pandangi saja. Bunga adalah hidupku tercinta. Jika layu, maka jiwaku akan merana. Kalau bisa, ingin kutaburi seluruh permukaan bumi ini dengan bunga, supaya hidup menjadi indah selama-lamanya. Indah sekali bunyi pantunmu, Tunjung Putih. Pantunmu juga tidak kalah indahnya, Tunjung Kuning. Tapi ingat, Tunjung Putih, kita berada di tempat ini bukan hanya sekedar untuk berpantun-pantun. Kita mengemban tugas yang cukup berat dari junjungan kita, Dewi Tunjung Biru. Iya, Tunjung Kuning. Kita harus selalu waspada dan siap siaga. Jangan sampai ada sekelompok orang datang ke bukit ini untuk mencuri bunga. Diam sebentar, Tunjung Putih. Rupanya ada seorang penyelundup masuk ke daerah kita ini. Benar, Tunjung Kuning. Lihat. Lihat dia bersembunyi di balik rumpun-rumpun bunga. Ayo, kita tangkap orang itu. Ayo, Tunjung Kuning. Aduh. Lihat, Tunjung Putih. Kiranya seorang gadis yang cukup cantik. Siapa kau? Apa maksudmu datang ke daerah kami? Aku ingin menemui Dewi Tunjung Biru. Untuk apa kau ingin menemui junjungan kami? Aku ingin mengatakan sendiri langsung pada Dewi Tunjung Biru. Sayang sekali. Sekarang ini kau tidak bisa pergi menemui beliau. Kenapa tidak bisa? Ketahuilah, junjungan kami sedang bersamadi. Beliau berpesan agar tidak ada orang yang datang mengganggu. Kami harus mengamankan daerah ini. Kalau kau mempunyai kepentingan dengan beliau, kau boleh datang 7 hari lagi. Mungkin beliau sudah selesai bersemadi. Maaf, aku terpaksa tidak bisa menunda keinginanku. Aku harus menyelamatkan jiwa salah seorang teman baikku. Tapi kau harus menuruti peraturan yang ada di sini. Kau boleh saja menemui Dewi Tunjung Biru, tapi ikutilah peraturan. Sudah kukatakan, sekarang ini junjungan kami sedang bersamadi. Kalau kau ingin menemui beliau, tunggulah sampai 7 hari lagi. Kau nanti akan kubawa menghadap beliau. Apakah junjunganmu itu seorang yang sangat kejam dan tidak mempunyai peri kemanusiaan? Hei, jangan bicara sembarangan. Junjungan kami adalah seorang wanita yang sangat mulia hatinya. Beliau gemar sekali menolong orang. Beliau adalah seorang ahli obat yang seringkali menyelamatkan nyawa manusia. Kalau memang junjunganmu itu berhati mulia, tentu dia akan mau menerimaku sekarang ini. Apa keteranganku tadi masih belum jelas? Beliau sedang bersamadi. Beliau tidak bisa diganggu. Bagaimanapun juga, aku harus segera menemui junjunganmu. Kalau begitu, aku terpaksa menghalang-halangimu. Aku sudah biasa mendapat rintangan di jalan. Oh, kau rupanya seorang gadis yang cukup berani. Tapi sayang sekali, kau brutal dan kurang perhitungan. Ayo Tunjung Putih, ya, kita usir orang ini. Baik Tunjung Kuning, kita harus menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ada apa, Angger? Kelihatannya Angger Kamandano murung sekali. Terus terang, saya mencemaskan keadaan Sakawuni, Kek. Ya, gadis itu memang kemauannya keras sekali, Angger. Kalau dia sudah ingin melakukan sesuatu, dia pasti melakukannya. Apakah Sakawuni masih mempunyai orang tua, Kek? Cucuku itu mempunyai latar belakang kehidupan yang kurang menggembirakan. Nah, Ger, saya sudah berjanji akan bercerita tentang Sakawuni. Oh, kalau kakek Sugata Brahma sudi menceritakannya, tentulah saya akan mendengarkan dengan senang hati. Baiklah, Ger. Saya akan menceritakannya. Peristiwanya dimulai dari 18 tahun yang silam.
Arya Kamandanu menanyakan perihal Sakawuni pada Ki Sugata Brahma. Selama ini memang dia tidak banyak mengetahui tentang diri gadis itu. Dia hanya melihat Sakawuni dari balik kacamata lahirnya. Sedangkan latar belakang kehidupan gadis itu masih sama sekali gelap. Ki Sugata Brahma mengerutkan keningnya sebentar, seperti ingin mengingat peristiwa yang sudah lama terjadi. Dia memang sudah berjanji akan menceritakan perihal Sakawuni pada Arya Kamandanu. Sebenarnya saya tidak ingin membicarakan soal ini lagi, Nger. Sebab setiap kali mengenang sejarah kehidupan Sakawuni, hati saya menjadi sedih. Kalau memang kakek Sugata Brahma keberatan, tidak apa-apa, Kek. Kakek tidak perlu menceritakan perihal Sakawuni. Tidak, Nger. Tidak. Sekarang ini justru saya seperti mempunyai kewajiban untuk menceritakannya pada Angger Kamandanu. Angger Kamandanu adalah sahabatnya. Dan Sakawuni sendiri sudah mengatakan bahwa Angger adalah sahabatnya yang paling baik, paling dipercaya. Angger tidak perlu merasa sungkan-sungkan untuk mendengarkan cerita saya ini nanti. Ya, sejarah kehidupan Sakawuni memang tidak begitu menggembirakan. Apakah sekarang ini Sakawuni masih mempunyai orang tua, Kek? Kalau kita bicara tentang orang tua Sakawuni, maka kita harus kembali pada awal mulanya, Angger. Baiklah, saya akan mulai bercerita. Tunjung Kuning, rupanya gadis ini sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, rupanya dia sudah membekali dirinya dengan ilmu kanuragan sebelum datang kemari. Ya, kita bisa menyaksikannya tadi. Gerakannya cukup lincah dan jurus-jurusnya cukup berbahaya. Siapa namamu? Namaku Sakawuni. Di mana rumah tinggalmu? Aku berasal dari desa Tanibala. Dengar Sakawuni, Dewi Tunjung Biru sendiri yang telah menugaskan kami untuk mengamankan daerah ini. Siapapun juga dilarang memasuki Bukit Panampihan sampai ke puncaknya. Untuk saat sekarang ini, junjungan kami tidak menerima tamu. Aku baru akan percaya apa yang kau katakan kalau sudah bertemu muka dengan Dewi Tunjung Biru. Kau keras kepala, Sakawuni. Sekarang ini kau harus memilih. Segera meninggalkan tempat ini atau terus bertarung melawan kami. Aku sudah memilih. Dan pilihanku tidak akan bisa dirubah-rubah lagi. Bagaimanapun juga, aku harus sampai di puncak Bukit Panampihan dan bertemu dengan Dewi Tunjung Biru. Sakawuni, ketahuilah, tempat ini merupakan celah atau pintu pertama menuju puncak Bukit Panampihan. Mungkin kau bisa melewati pintu pertama ini, tapi belum tentu kau akan berhasil melewati pintu berikutnya. Ayo Tunjung Putih. Hati-hati Tunjung Putih. Hati-hati. Tunjung Kuning yang berpakaian serba kuning dan Tunjung Putih yang berpakaian serba putih segera menyerang Sakawuni yang berpakaian seperti seorang laki-laki petani. Mereka berdua terus merangsek. Serangan mereka datang sini berganti, bagaikan pukulan gelombang di pinggir pantai. Tapi Sakawuni adalah seorang pendekar wanita yang sudah cukup berpengalaman dalam dunia kanuragan. Dengan mudah dia menangkis datangnya serangan sambil berkelit ke kiri ataupun ke kanan. Sakawuni merasa berada di atas angin. Dia tahu dua orang wanita yang sekarang sedang mengeroyoknya belajar juga ilmu kanuragan, tapi dalam tingkat yang sedang-sedang saja. Setelah 15 jurus berlalu, Sakawuni menjadi bosan. Akhirnya dia memutuskan untuk menyudahi pertarungan. Hati-hati Tunjung Putih.
Panampihan itu mempunyai banyak celah atau pintu masuk. Dan rupanya, setiap celah dijaga dengan ketat. Untung aku bisa segera mengalahkan Tunjung Kuning dan Tunjung Putih. Tapi sekarang, aku harus lebih berhati-hati. Aku akan memasuki celah yang kedua. Dan aku yakin, celah yang kedua itu pun ada penjaganya. Dan pasti penjaganya jauh lebih tangguh dibanding Tunjung Kuning dan Tunjung Putih. Kita tinggalkan sejenak Sakawuni yang telah berhasil melewati celah atau pintu masuk yang pertama menuju ke puncak Bukit Panampihan. Sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju ke celah yang kedua. Kita kembali ke desa Tanibala. Ki Sugata Brahma tengah bercerita mengenai sejarah asal-usul Sakawuni. Waktu itu saya masih menjabat sebagai kepala desa Tanibala, Ken. Ya, waktu itu saya masih cukup muda. Pada suatu hari, desa kami kedatangan serombongan prajurit-prajurit dari Istana Singasari. Pada waktu itu, Singasari diperintah oleh Sang Prabu Kertanegara. Nama saya Banyak Kapu. Iya. Dan di sebelah saya ini Kebu Anabrang. Iya. Sedangkan mereka yang ada di luar adalah prajurit-prajurit Singasari. Iya. Rupanya tuan-tuan sekalian adalah prajurit-prajurit dari Singasari. Aduh, hamba sungguh-sungguh tidak menduga bahwa hamba akan mendapat penghormatan demikian besarnya. Kami sedang mengadakan perjalanan keliling Ki Sugata Brahma. Kami sudah mengitari 3 buah gunung. Gunung Kelut, Gunung Semeru, dan sekarang Gunung Bromo. Dan di antara desa-desa yang kami kunjungi, agaknya desa Tanibala inilah yang paling berkesan. Bukankah begitu, Kakang Banyak Kapuk? Ya, kukira begitu, adik Kebu Anabrang. Tuan-tuan jangan terlalu memuji. Sebenarnya tidak ada yang bisa dibanggakan di desa Tanibala ini. Ki Sugata Brahma jangan terlalu merendah. Ki Sugata boleh merasa tidak bangga. Tapi kami sama sekali tidak bermaksud memuji. Kami mengatakan yang sebenarnya. Kami kira desa ini pantas dijadikan desa percontohan. Kami lihat sawah-sawah digarap dengan cukup baik. Juga saluran air teratur. Hewan ternak saya lihat dipelihara dengan baik. Ya, rumah-rumah penduduk didirikan dengan cukup teratur letaknya. Ya, saya kira sebagai kepala desa, Ki Sugata Brahma telah berhasil membuat suatu daerah pemukiman yang nyaman. Mungkin itulah sebabnya Kakang Banyak Kapuk bermaksud tinggal beberapa hari di Tanibala ini. Bukankah begitu, Kakang Banyak Kapuk? Ya, kalau Ki Sugata Brahma tidak keberatan. Tidak, Tuan. Sama sekali hamba tidak merasa keberatan. Justru hamba merasa sangat bahagia dan bangga. Dalam sejarah kehidupan desa ini, baru sekarang inilah ada pembesar-pembesar kerajaan sudi singgah kemari. Silahkan tuan-tuan menginap di sini barang beberapa hari. Kami, warga desa Tanibala, akan menyambut tuan dengan segala senang hati. Pagi cerah, desa Tanibala yang terbaring di lereng Gunung Bromo mendadak terbangun kembali setelah semalam tidur nyenyak dalam belayan kabut pegunungan yang dingin. Rumah kediaman Ki Sugata Brahma nampak sibuk dan ramai.
Orang-orang desa semuanya tahu bahwa kepala desa mereka sedang menerima tamu, seorang pembesar kerajaan Singasari, berikut para prajurit pengiringnya. Mendadak pintu belakang rumah Ki Sugata Brahma terbuka lebar, dan muncullah seorang gadis cantik. Dialah putri tunggal Ki Sugata Brahma yang bernama Ayu Pupuh. Ayu Pupuh berlari-lari kecil mengikuti jalan setapak menuju sungai kecil di belakang rumahnya. Tangan kanannya memeluk sebuah bakul bambu yang berisi perabot-perabot dapur yang sudah kotor. Mendadak gadis manis itu menghentikan langkahnya dengan wajah pucat pasi. Tiba-tiba saja di depannya telah berdiri seorang laki-laki yang tegap perkasa. Maaf, Gusti. Kaukah yang bernama Ayu Pupuh, putri tunggal Ki Sugata Brahma? Benar, Gusti. Hambalah yang bernama Ayu Pupuh. Maaf, Gusti. Hamba mau ke sungai. Hamba harus segera mencuci perabot-perabot yang kotor ini. Apakah sungai itu letaknya jauh dari sini? Tidak, Gusti. Itu, di sana. Di bawah rimbunan pohon-pohon bambu itu. Maaf, Gusti. Tunggu sebentar, Pupuh. Kalau sungai itu tidak jauh letaknya, marilah kita pergi bersama-sama. Aku akan sekalian mencuci pakaianku yang sudah kotor. Biarlah hamba yang mencucinya, Gusti. Gusti tunggu saja di rumah. Biar hamba saja yang mencucinya. Oh, jangan. Aku juga sudah biasa mencuci pakaianku sendiri. Hah? Ayolah, Pupuh. Jangan, Gusti. Gusti jangan berjalan-jalan dengan hamba. Hamba hanyalah seorang gadis desa biasa. Sedangkan Gusti adalah seorang pembesar kerajaan. Gusti nanti bisa menjadi bahan pembicaraan yang kurang baik di antara teman-teman Gusti. Itu tidak akan terjadi. Dan lagi, kalau mereka mau membicarakannya, biar saja. Toh kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ayolah, Pupuh. Kau mencuci perabot-perabot dapurmu, aku akan mencuci pakaianku yang kotor. Sementara itu, kita bisa bekerja sambil berbicara tentang berbagai hal. Ayolah. Jadi kau sudah sering mendengar tentang diriku, Pupuh? Nama Gusti Banyak Kapuk sudah terkenal sampai ke pelosok-pelosok desa. Gusti Banyak Kapuk terkenal sebagai salah seorang senopati agung kerajaan Singasari yang gagah berani. Tentu saja hamba sudah banyak mengenal tentang Gusti Banyak Kapuk. Tidak kuduga. Rupanya aku cukup mempunyai nama juga. Rupanya Gusti Banyak Kapuk tidak begitu menyadari ketenaran Gusti sebagai seorang senopati agung. Sudahlah, Pupuh. Aku tidak mau lagi berbicara soal diriku. Nanti aku menjadi besar kepala. Lebih baik kita bicara soal yang lain saja. Oh ya, marilah kita bicara tentang desamu ini. Kukira desa Tadibala ini cukup menyenangkan untuk tempat tinggal. Kalau saja aku tidak mempunyai tugas-tugas kenegaraan yang berat, rasanya aku betah untuk tinggal di sini selama-lamanya. Tak ada yang bisa dikerjakan di desa yang terpencil ini, Gusti. Apa katamu? Tak ada yang bisa dikerjakan di tempat ini? Iya. Kukira banyak sekali yang bisa dikerjakan di desa Tanibala ini. Setidak-tidaknya di sini aku bisa melihat seorang gadis desa yang cantik dan manis yang bernama Ayu Pupuh. Gusti, hamba hanyalah seorang gadis desa. Ayu Pupuh, kau tidak perlu merasa berkecil hati menjadi seorang gadis desa. Apa salahnya menjadi gadis desa? Kalau kita ingin melihat wujudnya kesetiaan, ketulusan hati, kemurnian pikiran, maka kita harus berpaling pada sosok tubuh seorang gadis desa. Lihatlah. Burung-burung itu terbang di udara, melintas dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Nah, lihatlah. Air sungai yang bening itu mengalir tiada hentinya. Mengalir sepanjang musim, tiada lelah sedikit pun. Iya, Gusti. Dan lihatlah gugusan bukit yang membiru di kejauhan itu. Semuanya masih bersifat alami. Belum ada yang tercemar oleh tangan-tangan manusia jahil. Demikian juga gadis desa. Dia bergerak seperti burung,
Dan dia tabah seperti air sungai. Dan dia indah seperti gunung dan bukit. Maaf Gusti, hamba sudah selesai. Hamba harus segera pulang. Oh, tunggu, Pupuh. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah itu Gusti? Apakah kau sudah mempunyai seorang kekasih? Maaf Gusti, maaf. Hamba harus segera pulang. Ayu Pupuh buru-buru melangkah ke arah atas tepian sungai. Karena buru-buru, dia menjadi lengah. Kaki kanannya terpleset batu sungai yang licin berlumur. Maaf Gusti, maaf. Hamba tidak sengaja. Sungguh Gusti, ampun. Hamba benar-benar tidak sengaja. Tidak apa-apa. Untung aku segera menyambar tubuhmu. Kalau tidak, tentu kau akan terjatuh ke sungai. Tapi pakaian Gusti jadi basah semuanya. Pakaian yang basah bisa dikeringkan. Tapi kesempatan yang indah jarang didapatkan. Mendengar kata-kata banyak kapuk, Ayu Pupuh melengos. Wajahnya menjadi merah. Gadis itu kemudian berdiri dan berlari-lari pulang ke rumahnya. Banyak kapuk mengiringi berlari-lari di belakangnya. Mereka berlari-lari kecil seperti dua ekor burung yang berkejaran di udara terbuka. Sekali waktu Ayu Pupuh berhenti untuk menengok sebentar, kemudian berlari lagi. Ayu Pupuh terus berlari-lari kecil di atas jalan setapak yang menuju ke belakang rumahnya. Ada perasaan aneh yang belum pernah dikenal sebelumnya. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.